Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi pembelajaran pada minggu ke-9 ya. Yang dimana minggu ke-8 kemarin kita sudah asesmen tentang menjaga lingkungan dan juga bagaimana dasar-dasar Al-Quran. Jadi semoga nilai-nilai yang telah kita pelajari dari minggu 1 sampai minggu ke-8 asesmen ini, teman-teman memahami materinya. Dan alhamdulillah pada minggu 9 ini kita akan pembelajaran yang baru dengan tema yang baru, yaitu adalah konsep dasar dalil fikih makanan dan minuman halal dan haram. Nah, mungkin di sini teman-teman terkadang kita ada beberapa makanan yang kita tinggal makan saja tanpa kita mengetahui dulu dari mana asalnya, dari mana cara pembuatannya. Taunya kita langsung beli, taunya kita langsung makan saja tanpa kita sadar apakah makanan kita ini termasuk makanan yang halal atau makanan yang haram. Nah, itulah yang kita akan bahas pada minggu ke-9 ini. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, ada baiknya teman-teman menyiapkan dulu ATK-nya, alat tulisnya, pena, buku, air minum, biar nanti jika ada pertanyaan atau yang perlu dicatat, teman-teman tidak gegabah lagi. Mari kita mulai perjalanan ilmu kita hari ini dengan hati yang bersih dan semangat yang tinggi untuk menjaga diri dari yang haram. Teman-teman, yang haram ini sebenarnya bukan hanya makanan dan minuman saja, ada banyak. Akan tetapi, pada minggu 9 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengetahui apa itu makanan halal dan apa itu makanan yang haram. Selanjutnya itu adalah apa target kita hari ini. Yang pertama itu adalah memahami, mampu mendefinisikan konsep halal, haram, dan syubhat dengan yang benar. Nah, ini teman-teman, kita akan belajar dulu nih apa itu konsep halal, apa itu haram, dan apa itu syubhat dengan yang benar. Nah, setelah kita memahami, maka kita akan menganalisis, menemukan dalil nakli Al-Quran sebagai dasar hukum mengonsumsi makanan halal. Jadi, kita di dunia ini kita harus ada pedoman, yaitu adalah Al-Quran. Bahkan untuk makanan halal dan haram saja sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana cara kita untuk mengkonsumsinya dan bagaimana hukum mengonsumsi makanan yang halal maupun makanan yang haram. Nah, setelah kita memahami, menganalisis, maka kita akan menerapkan. Yang pertama itu adalah menerapkan mulai selektif dan memilih jajanan demi kesehatan fisik dan rohani kita. Selanjutnya itu adalah renungan. Nah, teman-teman, sebelum kita renungan sejenak dulu, kita analogikan bensin. Jika kita memiliki motor keren, lalu kita isi bensinnya dengan air selokan, apa yang akan terjadi? Yang pasti mesin akan rusak atau mogok. Yang paling pastinya motor tidak akan hidup karena itu bukan bentuk bensin dan juga perjalanan terganggu. Nah, begitu pula tubuh kita. Jika diisi makanan yang haram, mesin-mesin rohani dan fisik kita akan rusak, teman-teman. Yang sering kita makan haram, kita akan jauh dari agama, kita akan jauh dari pertemanan, semua pekerjaan kita bakal susah, kita tidak ada rasa empati lagi. Karena itulah efek dari makanan haram, yang dimana makanan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu adalah memahami arti halal. Kalau secara bahasa, halal artinya berasal dari kata hala yang berarti melepaskan, membebaskan atau membolehkan. Kalau secara istilah, segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, jadi halal itu teman-teman secara bahasa yaitu adalah dari bahasa Yunani hala yang artinya melepaskan nih, melepaskan hal-hal yang buruk, membebaskan dari hal-hal yang tidak berguna dan membolehkan makanan itu yang sudah dikatakan baik. Nah, kalau secara istilah itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau digunakan. Dan adapun dalil nakli landasan utama dari Al-Qur'an Karim. Selanjutnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, ini teman-teman, Quran surah Al-Baqarah ayat 168 artinya halalan diperbolehkan secara hukum agama, toyiban baik, bergizi dan menyehatkan bagi tubuh, jangan ikut setan. Langkah setan selalu menjerumuskan ke arah yang haram, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau kita di sini makan haram berarti kita termasuk ngikuti langkah setan ini. Itu. Yang pertama itu adalah kunci keberkahan.
Quran surat Al-Maidah ayat 88 telah menjelaskan dengan artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Nih teman-teman, ini sudah jelas nih. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Sudah jelaskan yang halal dan baik, berarti bukan makanan yang haram. Nah, pesan utamanya adalah syukuri rezeki yang sudah Allah beri. Berapapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, selalu kita syukuri. Dan yang kedua adalah ketakwaan. Memilih yang halal adalah tanda kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah 3 dimensi kehalalan. Yang pertama, halal zatnya. Bahannya memang tidak dilarang, bukan babi, darah, bangkai, dan lain-lain. Halal cara peroleh, bukan hasil mencuri, menipu, atau riba. Halal cara olah, disembeli dengan syar'i dan tidak tercemar bahan haram. Itu adalah 3 dimensi kehalalan yang teman-teman ini perlu dicatat atau di SS dulu. Kalau di SS saya rasa tidak bakal dibaca di HP atau di laptopnya. Catat teman-teman, catat. Karena ini nanti akan masuk ke asesmen di pertemuan ke-12. Dan adapun detektif halal, ciri produk terjamin, memiliki logo halal resmi Indonesia, terdaftar di BPOM, komposisi bahan jelas dan aman, jangan mudah tergoda kemasan, menarik sebelum cek kehalalannya. Ini teman-teman contoh dari logo halal yang ada di Indonesia. Ini teman-teman, ini perlu diingat nih. Nanti teman-teman langsung makan ternyata berbau babi gitu kan. Itu kan nggak baik. Kita harus benar-benar skeptis dengan makanan kini. Dan juga yang mewaspadai yang haram. Apa itu haram? Sesuatu yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk dikonsumsi, melarangnya berakibat dosa dan subhat ragu-ragu. Statusnya belum jelas antara halal atau haram. Sikap kita meninggalkannya lebih utama demi menjaga agama. Jadi kalau subhat ini ragu-ragu teman-teman, misal kayak aduh makan ini haram nggak ya? Tapi kayaknya enggak deh. Tapi ini nggak. Itu daripada kita ragu-ragu, lebih baik kita meninggalkannya lebih utama demi menjaga agama dan syariat. Selanjutnya adalah daftar menu kita. Nah ini teman-teman boleh nih di checklist atau dibikin tabel contoh makanan yang halal itu seperti apa, contoh makanan yang haram itu seperti apa, dan subuhat itu jajanan impor tanpa logo halal, daging tidak jelas asal usulnya. Itu waspada dan teliti teman-teman. Itu perlu banget itu. Dan adapun ruang diskusi, ada makanan favoritmu yang belum jelas statusnya, mari kita diskusikan bersama. Ini mungkin nanti waktu kita bertemu offline ya teman-teman. Kalau online, boleh teman-teman list aja yang menurut teman-teman makanannya kurang, yang masih mencurigai gitu. Oke teman-teman, mungkin itulah pada minggu ke-9 pada siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan chat japri saya atau di WA Group. WA Group tidak saya tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you, bye-bye.